Halo semuanya, saya atas nama Christianus Magi dengan NIM 24238 dari kelas C Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Kehutanan, Prodi Pengelolaan Hutan. Di sini saya akan membuat pertanyaan dan saya sendiri akan yang menjawabnya mengenai perubahan iklim dan hutan disertai referensi dan jurnal yang ada. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi perubahan iklim jangka panjang? Jawabannya yaitu faktor alami variasi aktivitas matahari. Fluktuasi dalam radiasi matahari yang mencapai bumi dapat menyebabkan perubahan suhu global. Letusan gunung berapi, aerosol vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer dapat mempengaruhi iklim dengan mengurangi radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Yang berikut siklus Milankovitch, di mana perubahan orbit bumi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan perubahan iklim dalam skala waktu ribuan tahun. Yang berikut ada pergerakan tektonik. Perubahan posisi benua memengaruhi sirkulasi atmosfer dan lautan, memicu perubahan iklim dalam skala jutaan tahun. Yang berikut ada faktor antropogenik, di mana akibat aktivitas manusia, emisi gas rumah kaca, di mana pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan konsentrasi CO2 dan gas rumah kaca lainnya, mempercepat pemanasan global. Yang berikut ada deforestasi, di mana deforestasi itu sendiri mengurangi kapasitas penyerapan CO2 oleh tumbuhan, meningkatkan kadar gas rumah kaca, dan yang berikut ada perubahan penggunaan lahan. Urbanisasi dan perubahan lahan memengaruhi iklim lokal dan global. Dan pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan perubahan komposisi spesies? Dan jawabannya, perubahan lingkungan dan perubahan iklim atau suhu, curah hujan, kelembapan dapat membuat kondisi habitat tidak lagi cocok bagi beberapa spesies, sehingga terjadi pergeseran spesies yang mendominasi. Ada bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, dan letusan gunung berapi juga dapat mengubah habitat dan komposisi spesies secara drastis. Yang berikut ada interaksi biotik, persaingan antar spesies untuk sumber daya seperti makanan, tempat berlindung, dan pasangan kawin dapat mengubah dominasi spesies. Yang berikut ada predasi. Kemunculan predator baru atau perubahan populasi predator dapat mengurangi atau menghilangkan spesies mangsa tertentu. Yang berikut ada penyakit dan parasit dapat mengurangi populasi spesies tertentu, memungkinkan spesies lain berkembang. Yang berikut ada aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan hilangnya habitat asli, sehingga spesies yang bergantung padanya pun berkurang atau punah. Yang berikut ada pencemaran, dapat mengubah kualitas habitat dan berdampak pada sensitivitas spesies terhadap lingkungan. Yang berikut ada introduksi spesies asing atau invasif, dapat menggeser atau menggantikan spesies asli melalui persaingan atau predasi. Yang berikut ada perubahan sumber daya, perubahan ketersediaan makanan atau sumber daya lain yang dibutuhkan spesies dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi mereka. Dan pertanyaan yang terakhir, apa itu mitigasi berbasis alam? Jawabannya, melibatkan pelestarian, pemulihan, dan pengelolaan ekosistem alami seperti hutan, lahan basah, padang rumput, dan terumbu karang. Contohnya termasuk reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, restorasi lahan gambut, dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Yang berikut ada ekosistem ini menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis dan menyimpannya di dalam biomasa seperti pohon, tanaman, dan tanah. Selain mengurangi emisi, mitigasi berbasis alam juga membantu menjaga keanekaragaman hayati, menyediakan air bersih,
dan melindungi dari bencana alam seperti banjir dan erosi. Yang berikut ada manfaat mitigasi berbasis alam, pengurangan emisi karbon secara alami, perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, dan pemeliharaan layanan ekosistem. Penting. Nah, dari semua penjelasan di atas dapat dilihat referensi dan jurnal di bawah ini. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya dari pertanyaan yang saya buat dan juga jawaban yang telah saya jawab tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.